Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi ya, Randy Kuswanto. Hari ini kita akan membahas topik penting, yaitu terkait dengan equity ya. Equity investment. Nah, kalau kemarin kita bahas debt investment ya. Debt investment biasa objeknya adalah obligasi. Equity investment objeknya apa? Objeknya adalah stok ya, saham. Jadi kita kalau menjelaskan dengan skema minggu lalu seperti ini misalnya. Di sini kita buy stock ya. Nah, di minggu lalu kalau topiknya debt investment, kita bisa langsung mengklasifikasikan berdasarkan intensi kita saat kita memang membeli obligasi, suatu obligasi. Nah, di equity investment kita tidak bisa langsung mengklasifikasikan berdasarkan intensi. Jadi ada persyaratan yang sifatnya numerik, yang sifatnya kuantitatif. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalau kita beli sahamnya kurang dari 20%, maka kita harus akui sebagai pengukuran kedepannya harus fair value. Kalau kita belinya lebih dari 20% dan kurang dari 50%, maka kita akan catat equity method ya. Nah, saat kita beli di atas 50%, maka kita akan catat, kalau di buku bilangnya consolidation ya. Consolidation sebenarnya nama proses ya. Kalau kita beli di atas 50%, kita akan tetap catat sesuai equity method juga. Hanya saja perusahaan diwajibkan membuat laporan konsolidasi. Tetapi pencatatan sahamnya menggunakan equity method. Nah, yang penting yang akan kita bahas di video ini adalah yang ini. Nah, jadi saat kita membeli kurang dari 20%, barulah kita bisa mengklasifikasikan investasi kita itu berdasarkan intensi ya. Apa saja yang diperbolehkan. Nah, intensinya yang ada dua ya, trading dan non-trading. Nah, kalau trading kita akan catat FV, TVL. Ini FV, OCI ya. Nah, jadi saat kita tahu kita beli kurang dari 20%, baru kita klasifikasikan ini instrumen trading atau non-trading. Nah, mungkin ada, kalau trading kan kita pasti akan mendapatkan margin harga ya. Keuntungannya dari margin harga. Jadi maksudnya saat kita berintensi, berniat untuk trading, harapan kita mendapatkan margin harga. Saat kita beli saham, tetapi kita tidak jual belikan, apa sih yang kita dapatkan? Kalau obligasi kan akan dapat kupon ya. Nah, kalau saham, kalau kita pegang terus, kita akan dapat dividen ya. Walaupun dividen ini juga masih belum pasti. Apakah tiap tahun dapat, apakah tidak ya. Nah, yang jelas ini konsep dasarnya dulu ya. Kita akan bahas fokus di sini. Kebetulan saya sudah buatkan satu soal sederhana. Jadi kita tahu ya, kalau kita beli di bawah 20%, kita harus memilih. Nah, kalau di soal pasti sudah ditunjukkan ya. Kita hanya bisa mengerjakan kalau trading, jurnalnya seperti apa, pencatatannya seperti apa, kalau non-trading seperti apa. Kita berganti slide dulu ya. Nah, di sini saya sudah buatkan soal yang sangat sederhana. Nah, jadi ada perusahaan kita membeli dua saham ya, dua saham A dan saham B. Saham A 100, B 300. Akhir periode nilai saham A naik 120, sementara saham B turun 50 ya, menjadi 250. Pada tahun berikutnya saham A dijual 110. Posisi akhir tahun kedua berikutnya juga itu sama seperti tahun sebelumnya. Asumsinya sama, berarti saham A 120, saham B juga 250. Bagaimana jurnalnya? Nah, saat kita tahu bahwa kita beli sahamnya itu di bawah 20%, barulah kita mengklasifikasikan berdasarkan niat kita ya. Kita akan mengerjakan dua ya, trading dan non-trading. Di non-trading kita harus ingat bahwa equity investment itu walaupun dicatat ada comprehensive income, tapi skemanya adalah without recycling ya. Nanti kita akan bahas jurnal non-recyclingnya itu apa sih. Nah, tapi kita bahas trading dulu ya. Jadi sini oke, kita beli ya investment A. Investment B. Ada cash. Ini 100, ini 300. Berarti di sini
100, sederhana. Nah, saat penyesuaian. Nah, di buku KSO kan dibilang kalau trading itu akan dicatat secara portofolio ya, menggunakan akun fair value adjustment. Walaupun sudah saya antisipasi juga di minggu lalu bahwa kita tetap boleh sebenarnya mau mencatat fair value adjustment atau langsung menyesuaikan akun investmentnya juga boleh ya. Jadi di pertemuan kali ini masih sama aturannya. Jadi bagi yang ingin menggunakan akun fair value adjustment boleh, mau yang langsung di investmentnya juga boleh. Nah, nanti kita akan coba simulasi dua-duanya ya. Nah, yang pertama kita ikut seperti di buku KSO saja ya. Jadi kita akan catat menggunakan akun fair value adjustment secara portofolio. Nah, ingat ya, walaupun sebenarnya kan saya bilang, walaupun menggunakan fair value adjustment, kita harus catat juga secara, bukan catat ya, maaf. Kita harus lihat fair value adjustment-nya itu melekat pada investment-nya. Jadi kita boleh aja catat, cuman harus ada mindset yang melekat tadi itu ya. Oke, terlepas dari itu, kita akan catat menggunakan fair value adjustment. Di sini nilai saham A naik. Naik pasti ada unrealized ya. Gain dari A sebesar naik 20 ya. Di sini ada unrealized loss dari saham B sebesar 50 ya. 250, 300 menjadi ya ada loss. Berarti di sini ada selisih 30. Yang mana ini langsung menjadi fair value adjustment ya. Oke, tidak ada masalah ya. Jurnal ini benar. Oke, kita masuk ke tahun berikutnya. Saya batasi deh ya, biar clear bahwa ini tahun berikutnya. Oke, tahun berikutnya kita jual nih saham A. Saham A kita jual berarti kita akan dapat cash 110. Nah, karena kita catat menggunakan fair value adjustment, maka investment investment A pasti akan tercatat pada nilai bukunya, nilai awalnya terus-menerus ya, 100. Maka karena kita jual semuanya, maka kita harus hapus investment A juga sebesar 100. Ada selisih nih, diakui apa? Diakui sebagai gain ya, langsung gain. Gain PL. Oh iya, mohon maaf, di sini kita harus tandai unrealized loss-nya ini sebagai yang PL ya, karena ini trading ya. Di sini harus tandain yang PL, PL. Di sini kita akan mendapatkan keuntungan nih sebesar 10. Tapi apakah benar? Nah, kita harus menilai secara portofolio juga ya. Jadi kalau misalnya di buku KSO menganggap bahwa fair value adjustment mewakili portofolio, maka untung rugi juga sebenarnya harus mewakili portofolio kalau menurut saya. Makanya itu yang membuat jadi lebih membingungkan. Tapi tidak apa-apa, kita coba langsung jurnal penyesuaian untuk tahun keduanya. Di sini kita harus melihat secara portofolio. Oke ya. Jadi di sini fair value adjustment kita saldonya ada 30 di kredit. Nah, sementara saham A sudah dijual ya. Saham A nilainya 100 ya. Saham B nilainya 300. Nah, tapi di sini kan ada fair value adjustment ya, ada VVA 30. Nah, tapi saham A kan kita sudah jual. Kita sesuaikan saham B. Nilai akhir di tahun kedua berapa? Kebetulan sama ya, 250 di sini. Maka di sini ada fair value adjustment nih harusnya. Saldo fair value adjustment kita harusnya 50 ya, harusnya 50. Tapi kita sudah punya 30. Berarti kita tinggal tambah 20. Di kredit ya, karena ini posisinya loss dalam kurung sih sebenarnya, tapi ya sudah tidak apa-apa. Berarti di sini fair value adjustment kita pasti kita harus tambah 20. Nah, disinilah unrealized loss. Unrealized loss. Ini PL ya, profit or loss karena trading. Oke, itu infonya. 20. Nah, inilah jurnal kita sudah selesai. Jadi ini alternatif yang pertama ya. Nah, tetapi saya kurang prefer ya analisis ini. Kenapa? Coba kita lihat soalnya. Ini kebetulan angkanya sederhana ya. Kita punya saham A 100.
Kita punya saham A 100, naik akhir tahun 120, lalu kita jual 110. Pertanyaannya, kita untung atau rugi nih saat kita jual 110? Nah, di sini kalau menurut fair value harusnya kita rugi. Saham kita ini nilainya 120 tapi kita jual 110. Harusnya ada loss. Tetapi kalau menggunakan mekanisme fair value adjustment yang dalam lingkup portofolio, kita di sini mengakui sebagai gain. Lalu padahal kenyataannya memang loss 10. Bagaimana cara membuktikannya? Makanya tadi saya bilang kita harus kalau PPA-nya mewakili portofolio, harusnya supaya fair, gain or loss yang realize-nya juga harus diakui secara portofolio, bukan satu persatu per jurnal ini ya. Nah, intinya kita bisa state bahwa memang ada kerugian 10. Nah, dan jurnal ini sudah saya benarkan ya. Nah, tahu dari mana ruginya 10 atau loss-nya 10? Ya, kita lihat di sini. Dia efek ke laporan laba rugi. Saat kita menjurnal ini, laba kita akan bertambah nih 10. Tapi karena kita ada menjurnal ini kan masuk ke laba rugi juga ya, PL, profit or loss. Maka di sini ada loss 20, gain-nya 10. Maka efektifnya berapa? Loss-nya 10. Ada loss sebesar 10. Ya, jadi ini memang benar. Jurnal ini benar, loss-nya juga benar, cuman penyajiannya yang membuat jadi kita harus mencari dulu loss efektif kita berapa sih. Nah, makanya ada alternatif yang kedua, yaitu kita harus memisahkan, kalaupun kita catatnya fair value adjustment, kita harus melekatkan fair value adjustment ini ke investasi saham kita ya, secara individual. Oke, kita coba alternatif yang kedua ya. Saya pisahkan. Nah, alternatif kedua, kita tidak masalah, anggaplah kita menjurnal seperti ini, tapi fair value adjustment-nya harus kita pisahkan ya. Jadi kalau dipisahkan mungkin bisa seperti ini. Coba, sebenarnya mau disatuin begini nggak apa-apa, tapi untuk kebutuhan supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas, kita akan pisahkan. Jadi ada VVA yang B ya, 50 ya, unrealized loss pasangannya kan VVA ya. Atau di sini deh biar tidak bingung. Nah, kita pisahkan lagi. Dan di sini ada VVA A. Nah, sebesar 20. Kan saldo FFA-nya tetap sama ya, efektifnya adalah 30 di kredit. Cuman kita pisahkan. Tapi balik lagi ya, kalau kalian mau gabungkan, intinya mindset-nya ya, bukan proses pencatatannya. Mau di jurnal yang seperti awal tadi, fair value adjustment di kredit 30, tidak ada masalah. Nah, cuman di sini saya pisahkan supaya kelihatan. Jadi kalau untuk ngerjain soal, digabung saja ya fair value adjustment-nya. Oke, di sini kita menjual. Kalau kita jual, kita pasti akan dapat cash 110 ya. Nah, dan ada investment kita. Investment A kita lepas ya, karena kita catatnya ke kenaikan atau penurunan di akun fair value adjustment, maka investment A kita pasti nilainya tidak berubah, yaitu 100. Maaf, nggak di sini ya. Nah, tetapi kan saya bilang fair value adjustment itu melekat. Maka di sini saat dijual seluruhnya fair value adjustment-nya juga harus dihapus. Di sini posisinya debit ya. Maka di sini kita harus kreditkan. Sebesar berapa? Sebesar 20. Nah, ada selisih. Berarti ada selisih di sini 10 ya. Di sini selisih berapa? Diakui sebagai apa? Diakui sebagai loss ya. Loss on sale. Ini PL. Nah, di akhir tahun kita jurnal lagi nih. Jurnal penyesuaiannya. Sama posisinya tadi ya. Saham B, saham A kita tidak perlu sesuaikan lagi, tapi saham B-nya. Nah, saham B kan terakhir kita catat ada pengurangan 50 ya, pengurangan 50. Ini saldo fair value adjustment-nya terbawa terus ya 50. Kebetulan infonya di posisi akhir tahun itu sama seperti sebelumnya, yaitu 50 juga. Otomatis kita tidak perlu menyesuaikan lagi karena memang fair value adjustment-nya harusnya 50. Kan investment B 300 kurang, karena ini kredit ya, kurang 50, 50.
Ini posisi tahun lalu 250, posisi tahun sekarang juga 250. Ya sudah, berarti kita untuk jurnal tulis itunya tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat efek laba ruginya. Nah, efek laba rugi jurnalnya hanya satu, yaitu loss on sale. Nah, loss on sale inilah yang sama kan. Secara efektif itu sama dengan prosesnya. Bahkan ini posisi debit kredit juga sama sebenarnya. Cuman ini akan, jurnal yang di bawah ini akan lebih clear. Nah, mungkin kalian bisa berargumen, ini Pak karena posisi keuangan akhir tahun, posisi akhir tahun yang keduanya itu sama. Ya ini sengaja saya buat soalnya yang sederhana supaya terasa apanya? Terasa bahwa jurnal yang ini menyajikan angka yang sama tapi dengan secara tidak efektif ya. Karena ada informasi misleading juga takutnya nanti. Karena di sini saat kita jual investment E kita, investment A kita, sini kita catat gain 10. Padahal secara logika juga kita tahu kita rugi. Nah, jurnal ini langsung mencatat pengurangan investment A ini pada rugi. Nah, jadi untuk kalian mengerjakan soal, kuis, ataupun ujian, mau cara yang ini, ataupun cara yang ini, sama saja. Oke ya, jadi itu untuk yang trading. Isunya hanya di seputar yang fair value adjustment ya. Apakah dicatat dalam sudut pandang portofolio atau sudut pandang individual. Nah, kalau preferensi saya individual, nah, tapi preferensi mahasiswa boleh bebas. Saya yakin beragam ya, mahasiswa ada 40 satu kelas. Toh hasil dua-duanya sama ya. Nah ini ya, jujur saja yang instrumen trading ini sebenarnya tidak sulit-sulit banget. Nah mungkin yang agak lebih membingungkan adalah yang non-trading. Karena di buku, jujur saja di buku, saya cari di buku juga ada jurnal yang kurang. Ada jurnal yang kurang, makanya di video ini kita tambahkan. Jadi di buku tidak salah ya, cuman ada informasi yang kurang disajikan, yaitu terkait dengan jurnal without recycling-nya. Oke, kita langsung bahas saja ya. Kita hidden dulu deh ini. Nah, soalnya masih sama, intensinya saja yang berbeda ya. Maka pasti kita akan catat ini sama ya. Investment A, investment B, cash 400, 300. Nah, di akhir tahun ada penyesuaian nih. Naik. Nah, kita catat dulu unrealized loss saham yang B ya. Tapi ini OCI ya, beda tadi PL. Nah, kalau di buku juga ini sudah dibilang harus langsung menyesuaikan nilai investmentnya ya. Ya sudah, kita ikutkan saja. Investment yang B 50, 50. Nah, lalu kita catat kenaikan investment A. Pada unrealized gain. Ini OCI juga ya. Nah, naik 20, naik 20. Tidak ada masalah. Jurnalnya memang seperti ini. Kita batasi ya. Oke, di tahun berikutnya kita jual yang A. Yang A kita akan catat cash pasti ada 110, investment di bawah ya, karena ada kerugian. Investment yang kita catat, nah investment A-nya berapa? Kita kan jual investment A ya. Investment A-nya berapa? Di sini kan sudah langsung disesuaikan. Sebenarnya substansinya sama seperti yang tadi ya. Makanya ini hanya beda intensi saja. Investment A sudah naik nilainya menjadi 120. Nah, otomatis di sini ada sepertinya saya salah ya. Oke, dijualnya 110 ya, maaf. Nah, di sini ada selisih ya, diakui sebagai loss ya, loss on sale. Nah, ini akun apa? OCI atau akun PL? Akun PL ya, karena ini transaksi penjualan, bukan transaksi penyesuaian nilai wajar. Jadi ini memang real, loss-nya real 10 sama. Makanya tadi saya bilang substansinya sama sebenarnya. Nah, lalu kita akhir tahun ada penyesuaian nih. Akhir tahun ada penyesuaian.
Berarti investment B-nya saja ya. Nah, sementara investment B kita nilainya berapa? 250 ya. Sudah berkurang 300, 250. Posisi di akhir tahun yang sekarang, yang di sini, adalah 250 juga. Otomatis kita tidak ada jurnal. Selesai. Apakah lebih mudah? Nah, ini yang dituliskan di buku Kieso, jurnalnya memang hanya sampai jurnal penjualan. Nah, dan di mana bentuk without recycling-nya? Nah, kalau kalian lihat di sini mungkin beberapa mahasiswa sudah ada yang terasa ya, bahwa jurnal ini memang kurang. Jurnal inilah yang tidak ditunjukkan di buku Kieso. Jadi saat menjual, balik lagi ya, sama seperti debt investment yang with recycle, saat menjual sebenarnya kita harus menggunakan jurnal recycle. Nah, coba lihat lagi chat yang saya jelaskan tentang proses recycling. Itu kan saya jelaskan bahwa untuk yang with recycling, saldo OC tersisa, other comprehensive income tersisa, itu akan direklasifikasi ke akun laba rugi. Tetapi untuk yang without recycling, itu akan diakui ke return earning. Nah, jadi kalau kita jurnalnya hanya ini, ada kekurangan. Kenapa? Kita lihat yang investment A ya. Yang di investment A ini sudah kehapus. Oke ya, sudah kehapus di kredit nih 20 di sini. Nah, sementara yang di sini masih tersisa. Kalau kita jurnalnya hanya begini saja, maka di akhir tahun neraca kita masih akan menunjukkan angka yang akun yang ini. Unrealized gain 20. Padahal instrumennya sudah tidak ada lagi, sahamnya sudah tidak ada lagi. Makanya jurnalnya kurang, harus ditambah. Nah, yaitu untuk menutup ini ya. Jadi kita tutup nih. Ini bukan jurnal penyesuaian akhir tahun. Sebenarnya bisa saja di jurnal di akhir tahun, tidak ada masalah ya, karena prinsip periodisitas. Tapi sebaiknya di jurnal saat instrumennya lepas juga ya. Saat kita lepas atau kita jual. Jadi di sini kita harus hapus unrealized gain OC. Ini sengaja saya belum tutup ke AOCI ya, supaya jelas di sini. Ya kalau nanti mau ditutup boleh. Jadi kita di sini harus tutup. Pada apa? Pada gain. Nah, kalau pada gain ini namanya recycle. Maka gain kita akan muncul di laporan laba rugi. Jadi kita catat di sini 20, 20. Misalnya pada gain. Maka gain P, ini kan PL ya. Maka laba rugi kita nggak 10 lagi. Padahal kenyataannya memang 10 ya. Mau itu trading, non-trading, kita intinya hanya dari transaksi ini aja, kita pasti akan rugi 10. Kalau ini kita salah nih. Makanya, jurnal no recycling adalah menutup unrealized. Bukan menutup unrealized, menutup saldo OC ke return earning. Sesuaikan saja ya debit kreditnya. Kalau loss, ya return earningnya di debit. Maka di sini kita harus jurnal return earning sebesar 20. Maka terhapus ini OC kita. Pindah ke return earning. Jadi tanpa melalui laporan laba rugi sudah masuk ke return earning. Inilah yang namanya bentuk jurnal without recycle. Ini jurnalnya. Yang mana jurnal ini tidak saya temukan di buku atau di slide-nya. Padahal ini info yang penting ya. Nah, jadi di akhir tahun tetap kuncinya tidak ada penyesuaian ya, karena investment B-nya sama. Kalau ada penyesuaian, kalau misalnya investment B-nya nilainya tidak sama dengan yang tahun lalu, ya tinggal disesuaikan seperti jurnal yang di sini saja ya. Fokusnya memang di transaksi penjualan. Harus menambah jurnal without recycle. Nah, itulah pembahasan saya terkait topik subtopik yang kepemilikan di 20%. Jadi ada dua cara. Ada dua cara ya. Trading atau non-trading. Atau maksud cara itu cara pengukurannya ya. Yang melalui laba rugi seperti apa, yang melalui OC seperti apa. Toh semua hasilnya akan menunjukkan posisi atau efek ke laporan laba rugi dan neraca yang mirip ya, yang sama. Nah, ini sekian ya topik saya terkait yang kepemilikan di bawah 20%. Kita akan bahas di video berikutnya tentang yang
kepemilikan di antara 20-50%. File Excel-nya ada di bawah ya, di deskripsi, silahkan di-download. Terima kasih.